Malam itu, di sebuah warung kopi kecil yang penuh asap rokok, Basri duduk bersama dua sahabatnya, Jarwo dan Sapta. Mereka bertiga tengah mengobrol sambil menikmati kopi hitam panas dan gorengan yang masih hangat. Obrolan mereka, seperti biasa, selalu berkisar pada togel. Wajah-wajah mereka tampak bersemangat, terutama Basri, yang menunggu kabar tentang nomor yang keluar malam itu. "Jarwo, tadi malam kamu pasang angka berapa?" tanya Basri sambil menyulut rokoknya. Jarwo menyesap kopi hitamnya, kemudian menjawab, "Ah, cuman angka biasa, 459. Tapi feeling gue kuat, Bas. Pasti keluar kali ini." Basri tersenyum tipis, menantikan hasil keluaran angka. Dia sendiri punya firasat kuat dengan nomor yang dipilihnya, 326. Angka itu seakan muncul begitu saja dalam mimpinya beberapa malam lalu. Dan tak tahu kenapa, ada perasaan bahwa malam ini akan menjadi malam keberuntungannya. Tak lama kemudian, Sapta yang sedari tadi sibuk dengan ponselnya, tiba-tiba berseru, nih hasil keluaran togelnya udah keluar." Mereka bertiga langsung mendekatkan diri, menunggu Sapta membacakan hasilnya. "Nomor yang keluar, 326, kata Sapta, disambut dengan sorak gembira dari Basri. "Yes, 326, itu nomor gue," seru Basri dengan mata berbinar. "Akhirnya, 300.000 nih, lumayan banget." Jarwo dan Sapta menepuk pundaknya sambil tertawa. Mereka tahu Basri memang kerap beruntung dalam hal ini. Meski tak selalu besar, tetapi keberuntungan Basri yang stabil membuatnya seringkali menang. Bas, daripada uangnya disimpan doang, gimana kalau kita rayakan?" usul Jarwo dengan nada semangat. "Setuju, Bas. Lumayan buat beli minuman. Malam ini kita pesta kecil-kecilan," tambah Sapta sambil tertawa lepas. Basri berpikir sejenak, lalu mengangguk. Toh, 300.000 itu baginya sudah lebih dari cukup. Mereka bertiga pun meninggalkan warung kopi, lalu menuju sebuah kios minuman di dekat jalan besar. Beberapa botol minuman mereka beli, lengkap dengan beberapa bungkus kacang untuk cemilan. Malam semakin larut ketika mereka akhirnya tiba di sebuah tempat sepi di pinggir sawah, yang menjadi lokasi favorit mereka untuk menghabiskan malam. Di sana, mereka duduk melingkar, meneguk minuman, sambil bergurau satu sama lain. Jarwo, yang sudah mulai mabuk, berceloteh, "Bas, gue heran deh sama lu. Kok bisa sih, hoki banget. Angka berapapun lu pasang, sering banget keluar." Sapta mengangguk setuju. "Iya tuh, Bas. Jangan-jangan lu punya ilmu khusus ya?" Basri tertawa sambil menepuk bahu mereka berdua. "Ah, ini mah cuman feeling aja. Lagian, hoki juga nggak selalu datang terus. Kalau dapet ya syukur, kalau enggak ya udah, buat pelajaran." Mereka bertiga tertawa dan menikmati malam panjang itu. Canda dan cerita silih berganti, sesekali diiringi suara serangga malam yang nyaring. Angin malam yang sejuk membuat mereka nyaman, seakan melupakan segala kekhawatiran sejenak. Hingga akhirnya, setelah botol-botol kosong bergeletakan, mereka tertidur di tempat masing-masing, dan malam pun perlahan meredup. Keesokan paginya Basri bangun dengan kepala sedikit pusing. Badannya terasa lemas, namun ia tersenyum sendiri saat mengingat kemenangan kecilnya tadi malam. 300.000 memang bukan uang besar, tapi cukup baginya untuk menikmati sedikit hiburan bersama teman-teman. Setelah membersihkan diri dan sarapan seadanya, Basri mengambil buku catatan kecil di kamarnya. Buku itu sudah agak lusuh, penuh coretan angka-angka dan hasil keluaran togel dari waktu ke waktu. Ia membuka halaman baru dan mulai mencatat nomor-nomor yang menurutnya punya peluang besar keluar malam nanti. 428 atau mungkin 357. Gumamnya pelan, merenungi setiap kemungkinan angka yang tercatat di hadapannya. Tiba-tiba ada suara panggilan dari luar rumah. Basri mengenali suara itu. Jarwo. Ia segera menutup buku catatannya dan menyimpannya di bawah bantal. "Kebiasaan kamu ini, masih aja main angka-angka," sindir Jarwo dengan nada bercanda begitu Basri keluar rumah. "Namanya juga usaha, wo. Lagian, kemarin kan hoki.
jawab Basri sambil tertawa. Jarwo mengangguk setuju. Ya udahlah, ayo kita ke tempat biasa dulu. Siapa tahu nemu ilham angka yang lebih bagus. Tanpa banyak bicara, Basri mengiyakan ajakan Jarwo. Mereka berdua berjalan menuju sebuah warung kopi di pinggir jalan, tempat di mana biasanya para petaruh berkumpul dan berbagi prediksi tentang nomor togel yang mungkin keluar. Bagi mereka, angka-angka itu bukan sekadar nomor, tetapi harapan kecil untuk meraih sedikit peruntungan dalam hidup yang pas-pasan. Di warung kopi, Basri kembali membuka buku catatannya, mencermati setiap angka yang tertulis. Dia menimbang-nimbang, apakah akan tetap memilih angka yang sama seperti tadi malam, atau mencoba kombinasi baru yang mungkin bisa membawa keberuntungan lebih besar. Sambil menyesap kopi, Basri merenung dalam-dalam. Mungkin kalau kali ini hoki, gue bisa menang lebih besar lagi. Siapa tahu bisa nabung buat masa depan. Namun pikiran-pikirannya tentang masa depan tergantikan oleh suara riuh dari para pelanggan yang mulai berdiskusi tentang keluaran togel semalam. Setiap orang punya teori dan strategi masing-masing, dan Basri mendengarkan dengan seksama, mencoba mengambil pelajaran dari cerita-cerita mereka. Bagi Basri, togel bukan sekadar permainan, melainkan seni dari insting, perhitungan, dan harapan yang tak pernah padam. Hari itu, keberuntungan Basri tampaknya berbalik. Nomor yang ia pasang ternyata meleset jauh dari hasil keluaran. Ketika hasil nomor muncul di layar ponsel Sapta, wajah Basri berubah muram. Sisa kemenangannya kemarin seolah tak berarti lagi, karena uang yang baru saja ia keluarkan habis tanpa hasil. Ya, nggak selalu hoki, Bas, ujar Jarwo mencoba menghibur, meski dari wajahnya jelas terlihat ia juga kecewa. Basri hanya tersenyum kecut sambil mengangguk, berusaha tak terlalu memikirkan kekalahan hari ini. Namanya juga main angka, hari ini nggak dapet, besok mungkin bisa lagi. Tak lama setelah itu, mereka memutuskan untuk berkumpul lagi di rumah Jarwo, sebuah rumah kecil di ujung gang. Di rumah itu, mereka sering berkumpul hingga larut malam, membicarakan strategi, nomor, dan ide-ide baru untuk menang. Begitu sampai, mereka duduk melingkar di lantai dengan secangkir kopi di tangan. Jarwo membuka obrolan. Gimana kalau besok kita coba pola baru lagi? Angka-angka ini kayaknya udah ketebak sama Bandar. Namun saat mereka berdiskusi seru, tiba-tiba Basri tampak berpikir keras. Di wajahnya terlihat sebuah ekspresi yang aneh, seakan sebuah ide gila baru saja muncul di benaknya. "Gue punya ide," katanya tiba-tiba, menarik perhatian Jarwo dan Sapta. "Apaan, Bas?" tanya Sapta dengan antusias, berpikir bahwa Basri mungkin punya angka jitu atau strategi baru. Basri menghela napas panjang sebelum melanjutkan, "Gimana kalau kita coba nginfo?" Jarwo dan Sapta saling berpandangan. Wajah mereka langsung berubah tegang. Nginfo adalah sebutan untuk meminta nomor togel kepada makhluk gaib yang konon bisa memberikan petunjuk atau nomor togel yang tepat. Namun meminta bantuan makhluk seperti itu bukanlah hal sepele, karena seringkali berisiko bagi yang melakukannya. Bas, serius lu mau coba itu? Gila, nggak main-main loh," ujar Jarwo dengan nada ragu. Sapta juga mengangguk setuju. "Iya, Bas, dulu pernah ada yang nyoba kayak gitu di kampung sebelah. Katanya mereka jadi kena gangguan makhluk halus setelahnya." Basri tersenyum tipis. "Dengar, kalau kita main begini-begini aja terus, nggak bakal ada hasil besar. Gue cuma mau nyoba sekali ini aja. Siapa tahu dengan nginfo kita dapat nomor yang akurat. Lagian, kalau kita nyoba bareng-bareng, setidaknya nggak terlalu takut, kan?" Perdebatan kecil pun terjadi. Jarwo dan Sapta tampak ragu, takut untuk berurusan dengan dunia gaib. Namun perlahan, ketertarikan akan kemungkinan menang besar membuat mereka tergoda. Setelah lama berpikir, akhirnya mereka bertiga setuju. Mereka memutuskan akan mencoba melakukan ritual itu, tapi harus melakukannya di tempat yang dianggap memiliki energi kuat, seperti kuburan tua di dekat hutan. Tempat itu sudah lama dianggap angker dan jarang sekali dikunjungi orang, apalagi di malam hari.
malam pun tiba. Tepat pukul 12, mereka bertiga berkumpul di depan rumah Jarwo, membawa sesajen berupa telur ayam kampung, rokok, dan kemenyan yang menurut Basri mungkin bisa membantu memancing kehadiran makhluk halus. Wajah mereka tegang, namun tekad sudah bulat untuk mencoba peruntungan yang berbeda malam ini. "Lu yakin ini bakal berhasil, Bas?" tanya Jarwo dengan suara berbisik, memecah keheningan malam. Basri menepuk pundaknya, berusaha memberi keyakinan. "Percaya aja, Wo. Yang penting kita coba dulu. Kalau nanti berhasil, kita bakal menang besar." Mereka bertiga lalu berjalan menuju kuburan tua itu. Suasana malam begitu sunyi. Hanya terdengar suara angin yang berhembus pelan dan suara burung hantu yang bersahutan di kejauhan. Cahaya bulan hanya remang-remang, menambah kesan angker dari kuburan tersebut. Setelah beberapa menit berjalan, akhirnya mereka sampai di tempat yang dimaksud. Di sana mereka berdiri di antara batu-batu nisan yang tua dan penuh lumut. Bau kemenyan yang menyengat mulai memenuhi udara saat Basri menyalakan dupa. Sesajen yang mereka bawa diletakkan di depan salah satu nisan besar yang konon dianggap sebagai makam keramat. "Lalu gimana caranya, Bas?" tanya Sapta dengan suara bergetar, berusaha tetap tenang meskipun hatinya diliputi rasa takut. Basri menghirup napas dalam-dalam dan berkata, "Kita coba panggil aja, fokus, dan minta petunjuk nomor. Biasanya akan memberikan petunjuk lewat mimpi atau suara, atau mungkin kita bisa dapat petunjuk langsung di sini." Mereka bertiga menutup mata, mengucap beberapa kalimat permohonan sambil fokus dalam hati, berharap ada respons dari makhluk gaib yang ada di sana. Suasana sekitar tiba-tiba semakin sunyi. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Hanya terdengar suara napas mereka yang semakin berat karena tegang. Tiba-tiba, Sapta mendengar suara berbisik di telinganya. Ia membuka mata dengan cepat, namun tak ada siapa-siapa di sekitarnya. Wajahnya pucat, matanya menatap ke arah Basri dan Jarwo yang masih memejamkan mata. "Bas, gue tadi dengar suara bisik-bisik," ucapnya bergetar. Basri membuka matanya dan tersenyum tipis, merasa bahwa mungkin mereka sedang dalam proses komunikasi dengan makhluk gaib. "Bagus, Sapta. Mungkin itu pertanda kalau makhluk itu udah datang." Namun baru saja Basri hendak berbicara lagi, tiba-tiba angin dingin berhembus kencang, membuat daun-daun berguguran dari pepohonan yang ada di sekitar mereka. Suasana semakin mencekam, dan di kejauhan terdengar suara langkah kaki yang mendekat perlahan, meski mereka tak bisa melihat siapa yang berjalan. Jarwo berbisik panik, kita pulang aja yuk, Bas. Ini udah mulai nggak beres." Namun Basri tetap tenang, meskipun jantungnya berdebar kencang. "Tunggu dulu, Wo. Kita udah sejauh ini. Jangan mundur sebelum dapat hasil." Perlahan, suara langkah kaki itu semakin mendekat, hingga terdengar sangat jelas di telinga mereka. Namun, ketika mereka menoleh ke arah suara tersebut, tak ada siapapun di sana. Bayangan gelap menyelimuti mereka, seolah kuburan itu hidup dan menatap balik ke arah mereka bertiga. Seketika, terdengar suara berbisik di telinga Basri, sebuah suara rendah dan serak, seolah berasal dari dunia lain. "Kau yang mencari nomor." Basri terdiam, tubuhnya membeku. "Iya, kami ingin tahu nomor yang bakal keluar." Suara itu hanya tertawa kecil, kemudian berkata, "Ada harga yang harus kau bayar. Apakah kau siap?" Basri merasa sedikit ragu, namun terlanjur penasaran. Dengan suara lirih, ia menjawab, "Siap." Suara itu tertawa lagi, semakin nyaring, hingga menggema di seluruh kuburan. "Jika kalian siap, maka dengarkan baik-baik." Saat itu, terdengar deretan angka berbisik pelan di telinga Basri, mengalir seolah langsung tertanam di pikirannya. Basri langsung merasakan getaran aneh dalam tubuhnya. Sebuah rasa dingin menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala. Sementara itu, Jarwo dan Sapta hanya terdiam,
Tubuh mereka gemetar dan tak bisa berkata-kata. Mereka bertiga tahu, setelah ini hidup mereka mungkin tak akan sama lagi. Malam semakin mencekam di kuburan tua itu. Setelah suara berbisik yang menyebutkan deretan angka tadi, mereka bertiga terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka alami. Namun, keheningan itu pecah ketika tiba-tiba terdengar suara tawa yang nyaring, melengking, dan penuh dengan kengerian. Mereka semua menoleh, dan di sudut pandang mereka tampak sesosok kuntilanak sedang berputar di antara makam-makam, mengitari mereka dengan rambut panjang terurai dan gaun putih yang kotor. Wajahnya samar-samar terlihat pucat dengan senyuman yang tak wajar, mempertegas kesan menakutkan yang membuat mereka gemetar. "Bas, ini udah nggak bener, Bas," bisik Jarwo dengan suara bergetar. Namun Basri mencoba menguatkan diri, meskipun jelas dari wajahnya bahwa dia juga ketakutan. "Fokus, wow, kita udah hampir dapat petunjuknya," ucap Basri dengan suara pelan, berusaha menenangkan diri dan dua temannya. Mereka mencoba untuk tetap tenang dan fokus pada bisikan tadi. Namun baru beberapa detik berlalu, terdengar langkah berat dari belakang mereka. Saat mereka berbalik, tampak sesosok besar, berbulu hitam lebat dengan mata merah menyala, sedang berdiri tidak jauh dari mereka. Genderuwo itu menatap mereka dengan sorot tajam dan wajah yang menyeramkan, seakan siap menerkam kapan saja. Seketika mereka hanya bisa berteriak, tetapi tak ada satupun yang berani bergerak. Tubuh mereka terasa kaku, tertahan oleh ketakutan yang luar biasa. Mereka hanya bisa berdiri di tempat, dikelilingi oleh sosok kuntilanak yang masih berputar, dan Genderuwo yang semakin mendekat dengan langkah pelan, namun mantap. Di tengah kengerian itu, tiba-tiba angin berhembus kencang, membuat dedaunan berguguran dan ranting-ranting pohon bergoyang liar. Udara di sekitar mereka semakin dingin, membuat bulu kuduk merinding. Lalu terdengar suara keras yang entah berasal dari mana, menggelegar di telinga mereka seperti suara gaib yang memerintah. "Letakkan buku dan pensil di tanah." Suara itu bergema dengan nada tegas dan menyeramkan. Basri, Jarwo, dan Sapta tidak punya pilihan selain mengikuti perintah itu. Dengan tangan gemetar, Basri meletakkan buku catatannya di tanah, sementara Jarwo mengambil pensil dan meletakkannya di atas buku. Suara gaib itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. "Pegang ujung pensil itu bersama-sama, letakkan di buku." Mereka bertiga mengulurkan tangan, meski tubuh mereka gemetar hebat. Perlahan, mereka menggenggam ujung pensil, memegangnya bersama-sama sesuai perintah. Udara di sekitar semakin berat, dan keheningan mencekam menyelimuti mereka. Tak ada suara, tak ada gerakan, hanya jantung mereka yang berdetak kencang di dada. Detik demi detik berlalu, namun tak ada tanda-tanda apapun. 10 menit berlalu tanpa ada reaksi. Keringat dingin mulai membasahi wajah mereka, namun mereka tetap bertahan, berharap ada sesuatu yang terjadi. Namun saat rasa putus asa mulai merayap, tiba-tiba terdengar suara tawa kecil, samar-samar, tetapi jelas terdengar di telinga mereka. Saat itulah dari sudut mata mereka muncul sosok mengerikan yang lebih menyeramkan dari sebelumnya. Sosok itu kecil, tubuhnya seperti boneka kayu tua dengan wajah yang kasar dan mata kosong, berdiri di atas salah satu nisan, jelangkung. Tubuh kecilnya bergoyang perlahan, seolah terbang oleh angin. Lalu sosok itu melayang turun dan dengan tenang mendekat ke arah mereka. Jarwo menjerit kecil sambil mundur, namun tangannya tetap gemetar memegang pensil. "Gua nggak tahan, Bas. Ini serem banget." Basri menelan ludah, mencoba menguatkan hati. "Sabar, Wo. Kita udah sampai sejauh ini, udah nanggung." Tiba-tiba, tanpa mereka sadari, sosok jelangkung itu mengulurkan tangannya yang kaku dan menggapai pensil yang mereka pegang. Sentuhan dingin itu menyentak mereka semua, membuat tubuh mereka kaku. Sosok itu tampak ikut memegang pensil di atas buku catatan.
Lalu perlahan pensil itu mulai bergerak sendiri, menulis sesuatu dengan gerakan lambat dan tersentak-sentak. Sapta menutup mulutnya, gemetar ketakutan. Sementara Jarwo merasakan seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Tak disangka, ketakutannya memuncak, hingga akhirnya ia tak bisa menahan diri lagi dan kencing di celananya. Wajahnya pucat dan matanya penuh dengan ketakutan saat menatap jelangkung yang menggerakkan pensil itu. Mereka bertiga terus berusaha bertahan, meski ketakutan semakin merajalela. Pensil itu terus bergerak, menulis deretan angka yang mulai terbaca perlahan, sementara jelangkung itu tertawa kecil dengan suara menyeramkan yang bergema di telinga mereka. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seumur hidup, pensil itu akhirnya berhenti bergerak, dan angka-angka yang tertulis di buku catatan Basri mulai terlihat jelas. Deretan angka tersebut tampak tegas, seperti sebuah pesan dari dunia lain yang sengaja disampaikan kepada mereka. Basri, Jarwo, dan Sapta saling memandang. Napas mereka tersengal-sengal, dan rasa tegang yang melanda tubuh mereka tak juga surut. Mereka tak menyangka, di tengah-tengah keputusasaan dan ketakutan, mereka akhirnya berhasil mendapatkan angka yang mereka cari. Namun, kegembiraan itu hanya berlangsung sesaat. Suara tawa yang sangat menyeramkan tiba-tiba terdengar dari sosok jelangkung yang masih berdiri di atas nisan. Tawa itu bergema, semakin keras dan melengking, membuat bulu kuduk mereka kembali berdiri. Lalu, dengan suara serak dan dingin, jelangkung itu berucap, "Kalian ingin menang besar, tetapi setiap kemenangan ada harga yang harus dibayar." Mereka bertiga saling pandang, merasa cemas dan was-was mendengar kata-kata itu. Basri akhirnya memberanikan diri bertanya dengan suara pelan, "Apa yang harus kami lakukan?" Jelangkung itu tertawa lagi, membuat hawa di sekitar semakin dingin. "Persembahkan kepala sapi, dan kemenangan kalian akan terjamin. Tanpa itu, jangan harap keberuntungan berpihak pada kalian." Kata-kata itu diucapkan dengan tegas, seakan menjadi perjanjian tak kasat mata antara mereka dan makhluk gaib tersebut. Setelah mengucapkan syarat itu, jelangkung itu melayang mundur perlahan dan perlahan menghilang dalam kegelapan malam, meninggalkan mereka bertiga dalam ketakutan yang mendalam. Basri, Jarwo, dan Sapta hanya berdiri di sana dengan tubuh gemetar, memandang ke arah kosong, tempat jelangkung tadi menghilang. Rasa takut yang tadi membekukan tubuh mereka perlahan berubah menjadi keputusan bulat. Mereka harus mengikuti syarat tersebut jika ingin menang besar. Tanpa banyak bicara, mereka memutuskan untuk pulang, membawa pulang catatan angka yang diberikan oleh sosok jelangkung. Sambil berjalan pulang menembus malam yang sunyi, mereka berdiskusi dengan suara pelan dan tegang, merencanakan langkah selanjutnya. "Kalau kita pasang besar besok, hasilnya pasti berlipat ganda," bisik Basri, seakan menguatkan keyakinan mereka bertiga. Jarwo mengangguk setuju, meskipun wajahnya masih pucat. "Iya, kita tinggal cari kepala sapi aja. Meski harus keluar modal besar, kalau angka ini benar, kita bisa dapat uang banyak." Sapta, yang dari tadi lebih banyak diam, akhirnya membuka suara. "Tapi, gimana kalau persyaratannya nggak terpenuhi? Kita bakalan kena akibatnya." Basri menepuk pundak Sapta, mencoba menenangkan. "Jangan takut, Ta. Kita udah sejauh ini. Kalau kita ragu-ragu, cuma akan sia-sia aja. Percaya aja sama petunjuk yang kita dapat." Rencana mereka semakin matang, dan tanpa banyak berpikir lagi, mereka bertiga sepakat akan melakukan persembahan yang diminta oleh jelangkung. Kemenangan besar yang mereka dambakan seolah sudah di depan mata, meski untuk itu mereka harus menempuh jalan berbahaya dan melibatkan dunia gaib. Dengan langkah cepat dan hati yang masih berdebar, mereka terus berjalan menyusuri jalan setapak menuju kampung, diiringi oleh perasaan was-was dan harapan yang tak terbendung. Keesokan harinya, mereka terbangun dengan semangat yang menggebu. Dengan percaya diri, mereka pergi ke tempat pemasangan
dan memasang angka-angka yang mereka dapat dari jelangkung malam itu, berani bertaruh besar demi harapan kemenangan berlipat ganda. Meski ada rasa was-was tentang syarat kepala sapi, Basri terus meyakinkan mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sore harinya, kabar mengejutkan datang. Angka yang mereka pasang ternyata benar-benar keluar sebagai pemenang. Mereka bertiga melonjak kegirangan, tak percaya bahwa kemenangan besar benar-benar berpihak pada mereka. Dengan uang melimpah yang kini mereka pegang, mereka merasa hidup mereka telah berubah dalam sekejap. Namun saat euforia mulai mereda, mendadak Sapta tersadar akan sesuatu. Wajahnya pucat saat ia berbisik ke Basri dan Jarwo, kita lupa ngasih kepala sapi yang dijanjiin ke jelangkung semalam." Jarwo langsung terdiam, wajahnya berubah khawatir. Tapi Basri hanya mengangkat bahu sambil tersenyum santai. "Tenang aja, sekarang kita udah punya banyak uang. Kita bisa beli sapi, bahkan kasih 2 kepala sapi sekalian biar lunas." Keyakinan Basri membuat mereka sedikit lega, dan mereka segera bergegas untuk menikmati kemenangan mereka. Langkah pertama, pergi ke showroom motor di kota, memenuhi keinginan lama mereka untuk memiliki kendaraan sendiri. Tak perlu waktu lama, mereka masing-masing keluar dari showroom dengan motor baru mengkilap yang siap mereka kendarai keliling kampung. Tak puas hanya dengan motor baru, mereka memutuskan untuk merayakan kemenangan besar ini dengan cara mereka yang khas, berpesta besar-besaran. Mereka membeli minuman keras dalam jumlah banyak, menyiapkan hidangan yang mewah, dan mengundang beberapa teman lain untuk bergabung. Malam itu, rumah Basri berubah menjadi tempat pesta meriah. Tawa, musik keras, dan aroma makanan memenuhi udara, sementara Basri, Jarwo, dan Sapta menikmati setiap detik dengan perasaan puas. Di tengah-tengah pesta mereka mabuk dan semakin larut dalam euforia. Gelak tawa mereka bergema, dan mereka mulai bercanda tentang kemenangan besar mereka dan semua kemewahan yang baru saja mereka peroleh. Basri dengan angkuh mengangkat gelasnya dan berkata, "Lihat, kita bisa dapat semua ini berkat bantuan jelangkung. Sekarang, kepala sapi bukan masalah buat kita. Bahkan, besok kita bisa kasih lebih banyak lagi kalau perlu." Namun, dalam keseruan itu, mereka tak menyadari bahwa sesuatu yang tak kasat mata sedang mengawasi mereka dari kejauhan, menanti dengan tenang kapan mereka memenuhi janji yang sempat mereka anggap sepele. Keesokan harinya, setelah malam penuh pesta dan euforia, Basri, Jarwo, dan Sapta memutuskan untuk berangkat ke pasar membeli sapi yang akan mereka persembahkan sebagai syarat kemenangan togel mereka. Namun, sebelum berangkat, Basri dengan gaya santainya berkata, kita minum dululah sekalian pemanasan." Tanpa pikir panjang, mereka bertiga kembali tenggelam dalam botol-botol minuman keras, meski hari baru beranjak siang. Dalam kondisi setengah mabuk, mereka akhirnya menyalakan motor baru masing-masing dan melaju ke pasar dengan kecepatan tinggi, mengendarai motor dengan ugal-ugalan di jalan desa yang berkelok-kelok. Tawa mereka menggelegar di sepanjang jalan, seolah tak ada yang mampu menghalangi keceriaan mereka. Namun di satu tikungan tajam, nasib mereka berubah tragis. Tanpa disadari, dari arah berlawanan muncul sebuah truk yang melaju perlahan. Dan karena pengaruh minuman keras, Basri tak mampu mengendalikan motornya. Dalam sekejap, ketiga motor mereka bertabrakan hebat dengan truk itu. Suara benturan keras menggema di udara, disusul serpihan motor yang terlempar dan tubuh mereka yang terpental ke aspal. Basri dan Sapta tewas di tempat. Wajah mereka penuh luka, tubuh mereka tak lagi bernyawa. Sementara Jarwo meski terluka parah masih bernafas, namun tubuhnya sekarat dan segera dibawa ke rumah sakit dalam keadaan koma. Dalam keadaan koma itulah Jarwo seolah mendengar bisikan dari dunia lain. Suara samar dan dingin bergema di telinganya. "Kecelakaan ini terjadi karena kalian tidak menepati janji.
kau sudah lupa pada syarat yang dijanjikan." Bisikan itu terus berulang di dalam pikirannya, mengingatkannya pada janji yang pernah mereka buat pada jelangkung. Rasa takut menyelimuti benak Jarwo, namun ia tak berdaya. Tubuhnya terbaring lemah di rumah sakit, sementara seluruh biaya perawatannya harus ditanggung oleh keluarga, hingga uang hasil togel yang tersisa habis untuk biaya pengobatannya yang terus membengkak. Kemenangan yang mereka kira membawa keberuntungan ternyata hanya menjadi awal dari bencana besar yang menghancurkan mereka. Dengan habisnya uang dan Jarwo yang terus terbaring dalam keadaan koma, akhirnya meninggal juga. Kisah ini menjadi pelajaran kelam tentang janji yang tak terpenuhi, serta harga mahal dari keputusan gegabah mereka.